Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala ni'matillah amara alla ta'budu illa iya la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita semua, sehingga kita masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa beraktivitas di dalam mengisi kehidupan kita. Kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa di media channel Assalam TV, sebuah channel yang senantiasa menyajikan konten-konten Islami dalam rangka membangun peradaban Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah curah selalu kehariban uswah hasanah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istrinya, keluarga-keluarganya, sahabat-sahabiahnya, dan segenap umatnya, kita semua yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan kembali sunnah-sunnahnya. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salah wa ita'is zakah wa hijjul bait wa saumu Ramadan." Bahwa bangunan Islam terdiri dari 5 pilar: syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa hijjul bait wa saumu Ramadan. Bahwa bangunan Islam terukur di dalam 5 pilar yang seyogianya ini teraplikasi dalam realitas kehidupan, sebagaimana Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini dalam rangka bagaimana mewujudkan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai wahyu yang diwujudkan di dalam sebuah bangunan Islam. Lalu bagaimana kita melihat realitas kehidupan sekarang ini yang sudah sama-sama kita jalani, bahwa kita menjadi masyarakat atau negeri yang mayoritas penduduknya muslim? Sudahkah fakta realitas kehidupan kita betul-betul dalam rangka mewujudkan nilai-nilai bangunan Islam tersebut? Mari sejenak di kesempatan kali ini kita coba sama-sama mengukur, mengkaji hadis yang disampaikan Rasulullah tersebut. Dalam realitas kehidupan yang kita saksikan, bahwa kehidupan kita sebagai umat Islam seringkali belum mampu mewujudkan bagaimana sebuah bangunan Islam itu wujud secara utuh. Terjadi sebuah jarak antara Islam dan umat Islam itu sendiri, bahwa terjadi parsialisme di dalam mempraktekkan agama. Islam hanya terpojok pada sisi ubudiyah semata, hal-hal yang berbau nilai-nilai ibadah. Islam tidak menyentuh di wilayah-wilayah yang bersifat sosial dalam realitas kehidupan. Dan juga terjadi profesionalisme di dalam praktek keagamaan itu sendiri. Banyak di sana kajian-kajian tentang ilmu tauhid misalnya sebagai akidah kita, lebih menghasilkan yang ada bukan bagaimana membangun fakta realitas masyarakat yang bertauhid sehingga berwujud nyata bagaimana contoh masyarakat bahkan sebagai sebuah negeri yang betul-betul di situ merefleksikan nilai-nilai tauhid secara utuh, sehingga mampu menjemput kebarokan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tercermin masyarakat yang betul-betul melandasi hidupnya dengan iman, sehingga mampu menghadirkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka ingkar kepada Allah, maka Allah siksa disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Maka ayat ini sepatutnya menjadi perenungan kita bersama. Sudahkah betul-betul kita menjadi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang mampu mewujudkan daripada nilai keimanan di dalam rangka mengutuhkan bangunan Islam tersebut? Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita kupas satu persatu dari struktur bangunan yang digambarkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diawali dari sebuah yang paling mendasar adalah bahwa Islam tersusun dari kalimat syahadatu alla ilaha illallah. Bagaimana syahadah itu sebagai gambaran fondasi, sebagai landasan, sebagai dasar untuk menata sebuah struktur bangunan di atasnya. Namun bagaimana realitas yang kita saksikan? Banyak kajian-kajian tauhid, spesialisasi di dunia pendidikan misalnya, atau di kuliah-kuliah, atau di kajian-kajian. Tapi yang terjadi banyak muncul tadi kitab-kitab tauhid, tetapi belum mampu melahirkan masyarakat yang secara konkret terukur sejauh apa tauhid tersebut menjadi landasan kehidupan. Yang muncul hanya sebuah kajian semata yang tidak mewujudkan dalam sebuah fakta kehidupan masyarakat yang bertauhid, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu menjemput keberkahan dari Allah baik dari langit maupun di bumi. Yang berikutnya, bahwa struktur bangunan berikutnya adalah bagaimana bicara tiang. Kan bicara bangunan itu harus utuh dari pondasi, maka tidak cukup pondasi, maka berikutnya ada tiang sebagai penyangga. Bangunan mungkin bisa berdiri tanpa dinding, tetapi bangunan itu tidak bisa berdiri kokoh tanpa adanya tiang. Inilah gambaran sebuah sholat itu sebagai tiang dari sebuah bangunan. Namun bagaimana kita lihat, apakah sholat-sholat yang sudah ditegakkan, yang sudah dilaksanakan, mampu menjadi penegak daripada berdirinya bangunan Islam? Yang terjadi adalah sholat menjadi miniatur ukuran soleh seseorang, tapi belum mampu terrealisasi di dalam fakta kehidupan kita bahwa sholat menjadi tiang agama. Bahkan di tinjauan yang lain, sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ketika belum terhubung dengan struktur bangunan yang lainnya? Tatkala sholat terpisah hanya dilakukan secara personal, maka menjadi ukuran kesolehan pribadi-pribadi seorang muslim, tapi belum terukur menjadi satu bangunan yang secara utuh. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini menjadikan ukuran daripada sebuah bangunan bahwa Islam terjadi parsialisasi. Islam hanya privasi pribadi seseorang, tidak boleh dibawa ke ranah di mana dia bekerja, mungkin di mana dia sebagai pengajar sekolah dan lain sebagainya. Maka agama hanya wilayah privasi. Selanjutnya, bahwa struktur bangunan Islam itu yang berikutnya adalah wasaumu Ramadan, adalah saum Ramadan. Bahwa saum diibaratkan sebuah drainase di dalam sebuah bangunan, sehingga tercipta sebuah lingkungan yang sehat, rumah yang bagus, sirkulasi pengairan, sehingga tercipta penghuni rumah yang sehat. Begitu juga dengan saum. Sudahkah saum itu mampu menciptakan ventilator sebagai media untuk bisa menciptakan suasana yang sehat, terhubung silaturahmi antar kaum muslimin,
sehingga menjadi suasana yang sejuk, yang damai, sehingga Islam betul-betul mampu merahmati sekalian alam, tidak saja umat Islam, namun jauh menjauh di seluruh aspek kehidupan. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saum itu, target dari ibadah saum adalah sebagaimana sudah sama-sama kita hafalkan ayatnya, mungkin sudah sama-sama kita pahami bahwa target saum adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bagaimana saum melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa, masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mari kita sama-sama berevaluasi, sudah berapa kali kita melakukan saum? Saum dibergulirkan di setiap tahunnya. Lalu apa dampak yang terjadi di fakta kehidupan? Sudahkah takwa menjadi agenda hidup? Takwa menjadi program hidup, menjadi realitas, menjadi ukuran kemuliaan seseorang, di mana dalam Islam takwa menjadi barometer kemuliaan pribadi, masyarakat, keluarga, bahkan mungkin sebuah negeri, sehingga tadi mampu menghadirkan kebarokahan, pertolongan Allah di setiap masalah-masalah yang dihadapi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat, bahwa inna akramakum indallahi atqakum, manusia yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Maka seyukianya sebagai pribadi, sebagai orang muslim kita hari ini, bagaimana mengembalikan standarisasi ketakwaan menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Bukan lagi dengan materi, bukan lagi dengan ilmunya semata, tetapi yang terpenting bagaimana apa yang diraihnya dari baik materi maupun ilmunya mampu menghantarkan derajat takwa, yakni terrealisasinya nilai-nilai keimanan dalam fakta-fakta kehidupan yang kita jalani. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah target daripada diwajibkannya saum Ramadan. Selanjutnya, wa itaiz zakah. Bagaimana zakat itu ditunaikan? Bahwa zakat menjadi gambaran perekat hubungan antara si kaya dan si miskin, sehingga tidak terjadi jarak, sehingga terjadi tingkatan-tingkatan dalam sosial masyarakat yang didasari pada ekonomi semata. Tetapi zakat ini betul-betul kita tidak ada perbedaan baik si kaya maupun si miskin, sehingga mereka satu padu hidup dan kehidupannya tidak diukur dari berapa bobot materi yang dimilikinya, melainkan bagaimana zakat itu betul-betul menghilangkan jarak di antara mereka, sehingga ibarat sebuah bangunan, zakat ini sebagai semennya yang menjadi perekat, sehingga antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, antara muslim dengan muslim yang lainnya, itu tidak menjaga jarak hanya gara-gara status ekonomi, tetapi betul-betul prestasi daripada materinya, karena kesadarannya bagaimana di rezeki yang didapatkannya itu ada hak orang lain, terutama bagi masyarakat yang memang sisi ekonominya dalam kekurangan. Maka bahu membahu, ba'duhum awliya ba'din, seorang muslim dengan muslim yang lainnya bahu membahu dalam rangka menjaga nilai-nilai ketakwaan, sehingga ketakwaan itu menjadi wujud nyata daripada sebuah keimanan atau bangunan Islam itu sendiri. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah wahijul bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu penunaian ibadah haji. Inilah puncak sebuah keyakinan bahwa ibadah haji adalah momentum silaturahmi internasional. Jadi bagaimana koordinasi antar kaum muslimin di seluruh belahan dunia, maka ini menjadi atap, ini menjadi sarana
untuk bagaimana antara mukmin yang berjarak satu daerah dengan daerah yang lainnya, satu negeri dengan negeri yang lainnya bertemu di situ, maka ini ibarat atap yang mampu menaungi daripada seluruh bangunan Islam tersebut. Maka ibadah haji menjadi penyempurna, menjadi ukuran kesempurnaan seseorang. Namun bagaimana fakta realitas yang kita saksikan hari ini? Ibadah haji seolah-olah hanya kesempatan yang dimiliki oleh orang-orang yang notabene-nya tadi mampu berprestasi secara material. Ibadah haji menjadi komoditas untuk tadi profesionalisme, menghasilkan nilai pundi-pundi rupiah itu sendiri, sehingga seolah-olah semakin dia mampu menggunakan fasilitas yang lebih mahal, maka dia lebih leluasa untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian seolah-olah kesempatan masuk surga hanya diberikan oleh orang-orang yang memang secara ekonomi punya kedudukan. Jika memang demikian, maka realitas kehidupan ini kita patut sama-sama merenungkan bersama. Maka dari situ bahwa kita harus pahami, Islam adalah sebuah din, Islam adalah sebuah struktur bangunan yang harus mampu mengakomodir dari satu komponen bangunan tersebut dengan komponen yang lainnya, ya, sehingga tidak terjadi parsialisme di dalam memahami sebuah agama atau din itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Artinya, di sini jelas bahwa ketika orang diseru kepada Islam secara totalitas, itu artinya bahwa sesuai dengan gambaran Rasulullah bahwa Islam adalah sebuah bangunan, sebuah rumah yang mampu melindungi, menaungi seluruh penghuni-penghuninya, atau Islam adalah sarana untuk bisa menjemput daripada kebarokahan Allah Subhanahu wa taala dari langit dan bumi. Sehingga dari sini dapat kita pahami bagaimana agar komponen-komponen daripada bangunan Islam tersebut terangkai dalam satu wadah, sehingga tidak terjadi tak ubahnya sebuah material yang ada di toko bangunan. Antara di dalam toko bangunan itu ada batu, pasir, semen, dan lain sebagainya bahan bangunan tersebut, tapi tidak terakomodir, tidak terkonfigurasi, tidak terintegrasi dalam satu rangkaian. Oleh karena itu sudah seyogyanya dari komponen-komponen tersebut bagaimana disatukan di dalam dinul Islam, sehingga ini perlu ditata, dibangun, disatukan ada satu komponen dengan komponen yang lainnya. Maka tak ubahnya sebagai sebuah, bagaimana ketika kita mau membangun sebuah bangunan, maka di sana ada master plan-nya, ada pekerjanya, sehingga semuanya itu akan bisa bernilai amal soleh dan nanti terwujud dalam sebuah bangunan, di mana bangunan tersebut sebagai perwujudan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara iman adalah sesuatu yang tidak bisa terukur, sesuatu yang seolah abstrak. Hanya perwujudannya seperti apa adalah takwa kepada Allah. Maka takwa adalah wujudnya, yaitu terwujudnya bangunan Islam dalam realitas kehidupan yang mampu mengkonfigurasi seluruh komponen-komponen yang ada. Sehingga
dari sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi gambaran bagaimana ayat surat 7 ayat 96 dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bahan introspeksi bersama, sehingga kita tidak menjadi sebuah bahan bangunan yang tidak terangkai dalam satu bangunan yang utuh, melainkan kita berupaya bagaimana kita menjadi komponen bangunan tersebut sehingga mampu mewujud kepada bangunan Islam yang utuh, yang mampu menjadi naungan bahkan menjadi penjemput daripada kebarokahan Allah baik di langit maupun di bumi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.